Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bi da'watihi wahtada bihadihi ila yaumiddin. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian serta para pengurus yayasan dan pengurus takmir Masjid Namira yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan dan tentu pada saat yang sama masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang mukmin, dan tentu pada saat yang sama juga berusaha sekuat tenaga meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bisa menjalankan kewajiban itu adalah satu nikmat yang luar biasa, karena di saat orang itu menjalankan kewajiban biasanya ada banyak barrier, ada banyak penghalang yang kemudian menjadikan dia tidak melaksanakan kewajiban itu. Kira-kira tema besar kita terkait dengan masalah itu. Bapak Ibu sekalian, pada hari Kamis, ya Pak Tarjo ya, pada hari Kamis yang lalu saya itu di WA sama Pak Tarjo, biasa mengingatkan acara malam ini itu. Dan biasanya ketika di WA itu saya tidak langsung jawab. Ketika tidak langsung jawab itu artinya insya Allah saya bisa. Tapi biasanya saya sedang mencari konteks, ya, apa kira-kira yang mau saya sampaikan. Karena bagi saya konteks itu penting untuk bisa memastikan bahwa apa yang kita sampaikan itu benar-benar bisa mengena dalam diri kita itu. Nah, sekalian, tiba-tiba waktu itu saya ingat, ya, atau mungkin terinspirasi oleh sebuah kenangan ketika saya masih kecil. Jadi ketika saya masih kecil itu ada tetangga desa begitu ya. Itu seorang yang kaya raya itu. Ya, kaya raya. Untuk ukuran desa waktu itu sudah, ya, kita sebut dengan kaya raya itu. Artinya dia orang yang paling kaya di desa itu. Dia memiliki sekian hektar tambak, ya, karena memang mata pencaharian utama, ya, di sana adalah tambak dan pertanian. Kaya. Artinya waktu itu kita mengenal betul, dan rumahnya memang paling bagus dibanding rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Kaya raya. Saat itu dia diingatkan oleh seorang kiai kampung begitu ya, agar dia segera menunaikan ibadah haji itu. Karena untuk bisa menunaikan ibadah haji pada saat itu yang penting punya duit, ya, karena tidak perlu nunggu, ya. Jadi di 20-30 tahun yang lalu orang daftar saat itu, dia juga akan berangkat saat itu, waktu itu. Tapi dia nggak mau. Nggak maunya itu bukan karena dia tidak mau menunaikan ibadah haji, enggak tuh. Dia pengen menunda dengan berbagai macam alasan yang kira-kira alasan itu bisa diterima, gitu ya. Nunggu anaknya besar, gitu ya. Karena waktu itu juga ada anaknya yang masih bayi, itu, ya. Atau nunggu apalah begitu tambaknya dan lain sebagainya. Artinya alasan-alasan yang bersifat material itu, ya gitu. Terus begitu sampai kemudian 5 tahun setelah dia diingatkan itu, kan berarti dia sudah menunda 5 kali. Ya, dia sudah menunda 5 kali. Nah, 5 tahun setelah itu dia ingin menunaikan ibadah haji itu. Sudah disiapkan segala sesuatunya, tapi qadarullah dia sakit. Saya juga tidak tahu waktu itu sakitnya apa, pokoknya sakit.
Yang gara-gara sakit itu dokter tidak memperbolehkan dia berangkat. Ya. Artinya saat berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji itu tiba-tiba ada penghalang yang bernama sakit. Sementara pada saat yang sama dia sudah menunda-nunda selama 5 kali. Ya, atau 5 tahun. Ya. Artinya sekalian, kalau boleh berandai-andai, seandainya dia diingatkan oleh kiai saat itu dan kemudian langsung melaksanakannya, toh duit ada, simpanannya di bank juga cukup banyak. Ya, seandainya waktu itu dia langsung menuruti nasihat kiai kampung yang ada pada saat itu, ya berarti dia akan menunaikan. Jadi coba kita lihat bagaimana orang yang mestinya bisa melaksanakan satu rukun Islam, ya, yang orang-orang yang lain tidak semuanya bisa, akhirnya terhalang oleh sakit yang menjadikannya tidak diperbolehkan berangkat oleh dokter. Ya, dan ini tidak lama setelah itu, qadarullah, dia meninggal. Jadi dia meninggal dalam keadaan tidak menunaikan rukun Islam yang bernama haji, sementara dia mampu. Sementara dia mampu. Nah, sekalian, kira-kira tema besar kita itu. Jadi di di tema kita ini atau di judul materi kita ini adalah jangan sampai kedahuluan 7 perkara. Itu maksudnya jangan sampai kita gagal beramal soleh, jangan sampai kita gagal menunaikan kewajiban gara-gara ada 7 perkara yang mendahului kewajiban itu. Ya, jadi jangan sampai, artinya sebelum 7 perkara ini mendatangi kita, kira-kira seperti itu, maka hendaklah kita cepat-cepat untuk menunaikan kewajiban. Karena betapa banyak orang itu ketika sampai pada sebuah penghalang, itu bukan hanya satu amal soleh, beberapa amal soleh dia tidak melakukannya. Saya tidak tahu persis waktu itu ya, karena saya juga masih kecil, sehingga tidak mendetek juga apakah cuma haji yang tidak dia lakukan atau zakat. Karena sudah barang tentu dia ini mampu untuk menunaikan zakat. Kalau itu benar, berarti 2 rukun Islam tertunda, tidak dia tunaikan. Dan tertundanya ini karena dia menunda-nunda. Karena dia menunda-nunda. Engko dhisik, dengan berbagai macam alasan. Dan alasan itu juga kira-kira bisa diterima oleh akal untuk orang-orang yang ada pada saat itu gitu. Oh, yo pantes anak isik cilik, ya kan? Bisa. Ya. Artinya hal-hal yang kemudian menjadikan dia membuat alasan menunda-nunda, itu mungkin di mata banyak orang bisa masuk akal. Tapi sekalian, ini kerjaan setan yang sangat-sangat berbahaya, sehingga pada saat dia mampu melakukannya, bisa melakukannya, saat itu ada penghalang yang tidak memungkinkan dia mengerjakannya. Ya, tiba-tiba qadarullah dia sakit. Dan tidak lama kemudian dia meninggal. Ya, dan akhirnya kemudian menjadi penyesalan di keluarganya. Ya. Jadi keluarganya ya pada menyesal semuanya. Bagaimana orang yang kaya raya sudah bisa menunaikan ibadah haji, dia tunda-tunda sampai kemudian dia tidak melakukannya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu sekalian, seringkali kita akan jumpai situasi-situasi seperti itu melanda kita. Ya kan? Kalau ini kan perkara gede gitu ya, rukun Islam. Dan yang jelas-jelas di depan mata adalah haji. Dan itu sudah terkenal di kampung itu gitu. Diingatkan karena waktu itu memang kiainya juga cukup bagus gitu ya, agar jangan sampai dia tidak menunaikan ibadah haji sementara dia mampu. Tuh. Jadi dia mengingatkannya. Pak Kiai ini belum haji, ya, memang situasinya atau kondisinya juga masih belum mampu. Dia ingatkan, bagus menurut saya itu, ya karena dia mampu. Nah, sekalian, ada 7 barrier,
ada 7 penghalang orang itu nanti ketika dia tidak bisa melaksanakan amal soleh itu. Nah, kita lihat hadisnya ini. Ya. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi. Rasulullah bersabda begini, badiru bil a'mali sab'an. Jadi bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya 7 perkara. Jadi bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya 7 perkara. Hal tantadiruna illa faqran munsiya au ghinan mutghiya au maradun mufsida au haraman mufnida au mautan mujhiza au dajjal fasyarru ghaibin yuntadhar abis sa'ah fas-sa'atu adha wa amar. Jadi bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya 7 perkara. Nah, apakah kalian menunggu sampai datangnya 7 perkara ini, kira-kira begitu? Jadi apakah kalian itu mau beramal soleh ya sampai menunggu datangnya 7 perkara ini, di mana ketika 7 perkara itu datang kalian tidak jadi melakukannya itu? Kalian tidak jadi melakukannya. Yang pertama-tama adalah hal tantadiruna illa faqran munsiyah. Apakah kalian menunggu sampai datang kefakiran yang melupakan? Kefakiran yang melupakan. Maksudnya melupakan berbagai macam amal. Karena orang fakir itu Bapak sekalian akan cenderung mendowngrade kuantitas amalnya karena kefakiran yang dia alami. Ya, karena kefakiran dia alami. Hampir pasti zakat tidak bisa dia lakukan, ya karena dia fakir itu. Begitu pula sedekah, begitu pula infak, atau amal-amal yang lain. Karena orang fakir itu akan cenderung kehilangan konsentrasi di dalam beramal, karena kefakirannya. Apalagi saat dia fakir itu kemudian dibarengi dengan keluhan-keluhan atau tanda-tanda keputusasaan dan begitu seterusnya itu. Ya. Maka mungkin kita langsung saja kita lihat satu persatu di sini. Yang pertama-tama yang akan menghalangi orang untuk beramal soleh itu adalah faqron munsiyah, kefakiran yang melupakan. Karena dengan fakir itu Bapak sekalian, dengan kefakiran itu sekali lagi orang akan cenderung mendowngrade dan menurunkan kuantitas amalnya itu. Gambarannya sederhananya begini gitu ya. Ketika ada seorang pebisnis ya, tiba-tiba bangkrut atau pilot misalnya, kira-kira setelah itu amalnya akan bertambah atau berkurang? Ya, amal solehnya akan bertambah atau berkurang? Apalagi pada saat dia mengalami kepailitan itu, di sana ada keluhan, di sana ada tanda-tanda keputusasaan, ya kan? Maka yang terjadi bukan saja dia meninggalkan amal soleh, tapi kemudian menambah deretan dosa-dosa yang akan dia lakukan. Putus asa itu dosa. Mengeluh sampai menyalahkan takdir itu dosa. Kira-kira seperti itu. Dan itu sebabnya Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berlindung kepada Allah dari kefakiran ini. Ya, ini hadis riwayat Imam An-Nasai. Rasulullah bersabda, ta'awwadhu billahi minal faqri wal qillati wadh-dhillati wa antadlima au tudlamat. Berlindunglah kalian kepada Allah dari kefakiran, ya, kekurangan, kehinaan dan mendolimi atau didolimi. Saya sengaja tidak membawakan hadis kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran itu bisa menjadikan orang itu kufur. Ya, saya tidak membawakan hadis itu karena hadis itu dhaif. Ya, hadis itu dhaif. Bahkan ada yang mengatakan ini enggak dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berlindung kepada Allah dari kefakiran, kekurangan, kehinaan, berbuat dolim atau didolimi. Yang kira-kira kalau kita buat dalam bentuk doa, bunyinya adalah Allahumma inni a'udzubika minal faqr
wal qillah wadzillah wa antadzlima au udzlama. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran, dari kekurangan, dari kehinaan, dari berbuat zalim atau dizalimi. Ya. Nah, lihat sekalian, di poin yang pertama dari perlindungan kita kepada Allah dari kefakiran. Ya. Artinya, ketika kefakiran ini datang, jadi kalau di dalam definisi fikih, fakir itu orang yang sudah tidak memiliki apa-apa, kira-kira seperti itu. Kalau miskin, dia punya penghasilan tapi penghasilannya tidak cukup untuk bisa memenuhi kebutuhannya itu. Gambaran saya sebagaimana tadi itu, ada orang pebisnis dan kemudian bangkrut, pilot, atau misalnya seorang koruptor yang kemudian dimiskinkan, dipilotkan, kira-kira seperti itu, dia sudah tidak punya apa-apa lagi itu. Bayangkan misalnya ketika orang terbiasa makan 3 kali sehari, tapi kemudian karena kefakirannya cuma bisa makan sekali sehari, itu pasti akan berpengaruh terhadap situasi kejiwaannya, termasuk pengaruh di dalam semangatnya melakukan ibadah itu. Ya, pasti itu akan terjadi. Nah, itu sebabnya kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk berlindung dari kefakiran. Atau ada hadis lain, ini agak panjang, sengaja saya tulis agak lengkap gitu ya, karena di sini ada pelajaran banyak yang bisa kita ambil, termasuk pelajaran keteladanan gitu ya. Ibnu Abi Bakrah kana sami'a walidahu yaqul. Jadi Ibnu Abi Bakrah itu mendengar bapaknya berdoa fi duburis shalah, setiap dia selesai melakukan sholat. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran, dari kefakiran, dan dari siksa kubur. Nah, kata Ibnu Abi Bakrah, faja'altu ad'u bihinna, maka aku berdoa seperti itu. Faqala, maka bapaknya bertanya, ya bunai, wahai anakku, anna ullimtaha ulail kalimat, dari mana kamu belajar doa itu? Nah, gitu kan, dari mana kamu belajar doa itu? Ini seorang sahabat yang luar biasa gitu ya, dia mendengarkan bapaknya berdoa setiap kali selesai sholat itu, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabil qabr. Anaknya mendengar ini, akhirnya anaknya ini berdoa dengan doa itu. Bapaknya bertanya, wahai anakku, ya, dari mana kamu belajar doa-doa itu? Gitu. Qultu, aku mengatakan, jadi Ibnu Abi Bakrah mengatakan, ya abati, wahai ayahandaku tercinta, sami'tu katada'u bihinna fi duburis shalat. Wahai ayahku, aku mendengarkan engkau berdoa seperti itu setiap kali selesai melakukan sholat. Fa'akhadtuhunna angka, maka aku mengamalkannya darimu. Maka aku mengamalkannya darimu. Terus sekalian, saya ketika membaca hadis ini, terus terang barangkali kita perlu mengoreksi diri kita masing-masing, apakah sebagai orang tua ataukah sebagai anak itu. Kan tidak gampang ini. Kebaikan orang tua kemudian langsung ditiru oleh anaknya tanpa orang tuanya memerintahkan untuk meniru. Sekali lagi, kebaikan orang tuanya, ya kan, ini ditiru oleh anaknya tanpa orang tua ini menyuruhnya. Bahkan kadang-kadang orang tua menyuruhnya pun anaknya nggak mau. Ya kan? Kita sebagai orang tua kadang-kadang menyuruh itu pun nggak mau. Kadang-kadang tuh. Dan menurut saya wallahu a'lam bishawab, betapa sakit hati orang tua ketika menyuruh anaknya berbuat baik, tapi benar anaknya tidak mau. Ini enggak. Ya. Dia cuma memberikan keteladanan. Dia cuma memberikan satu kebaikan dan kemudian anaknya itu otomatis menirunya, mentawadaninya tanpa disuruh oleh orang tuanya itu. Ya, itu luar biasa. Memang ya generasi saat itu gitu ya. Maka bapaknya mengatakan ketika habis nanya itu kan, dari mana kamu belajar itu gitu, kira-kira gitu kan. Pak, saya mendengar bapak berdoa seperti itu dan karena itu saya mengamalkan doa itu tanpa sepengetahuan bapak, kira-kira kan begitu. Ya. Akhirnya bapaknya mengatakan, qala falzamhunna, wahai anakku, amalkan itu selalu.
Ya. Ya bunai fa inna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam kana yad'u bihinna fi duburis salat. Ya, sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu membaca doa itu setiap selesai sholat. Ya, berarti bapaknya ini kan sahabat itu kan. Jadi bapaknya itu sahabat dan mendengarkan Rasulullah SAW berdoa seperti itu. Bapaknya berdoa, anaknya juga berdoa mentauladani bapaknya, ya, tanpa sepengetahuan bapaknya gitu. Sehingga bapaknya sampai bertanya, dari mana kamu kok berdoa seperti itu? Kata anaknya, ya, saya mendengarkan bapak selalu berdoa seperti itu setiap selesai sholat, maka saya mengamalkannya. Maka kata bapaknya, lakukan itu terus menerus, kira-kira begitu. Lakukan itu selalu wahai anakku. Itulah doa yang dibaca Rasulullah SAW. Nah, di dalam doa itu sekalian, ya, itu bunyi doa itu adalah Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabil qabr. Aku berlindung kepada Allah dari kekufuran, kefakiran, dan siksa kubur. Ini ada 3 barrier amal soleh yang disejajarkan. Jadi kira-kira antara kekufuran dan kefakiran itu tipis bedanya. Soalnya betapa orang fakir itu, dia akan cenderung, ya na'udzubillah, tentu kita tidak menginginkan itu, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita juga tidak melakukan itu ketika mereka dalam posisi fakir. Kefakiran itu memang akan cenderung orang itu ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu masalahnya, ya kan? Begitu orang ingkar terhadap nikmat Allah, maka yang akan terdowngrade pertama-tama adalah amal solehnya. Ya, adalah amal solehnya. Tentu ketika dia mendowngrade amal solehnya ini, menurunkan kuantitas amal solehnya ini, yang akan diawali dengan berbagai macam sifat-sifat dan keluhan-keluhan yang menjadikan dia, saya ini sholat juga masih begini, ya, dan begitu seterusnya itu, ya, atau bahkan naudzubillah min dzalik, sampai kemudian menyalahkan takdir, dan itu sudah bagian dari satu kemaksiatan. Yang pertama, ya, fakron munsiyah. Yang kedua, ghinan mutghiyah. Sama sebetulnya. Tapi ini ada ciri khas dari kekayaan yang bisa melupakan orang beramal soleh itu. Mendowngrade orang beramal soleh itu. Apa? Kaya yang melampaui batas. Artinya dengan kekayaan itu orang itu melampaui batas. Gambaran dia melampaui batas itu sampai seolah-olah dia sudah tidak lagi membutuhkan yang lain, atau bahkan tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupannya itu. Dan begitu sudah muncul perasaan tidak butuh kepada Allah, kira-kira orang ini masih mau beramal soleh atau enggak? Ya. Nah, inilah yang terjadi, dan saya kira ini satu cerita di dalam sejarah, ya, yang digambarkan di dalam Al-Quran. Jadi Bapak sekalian, pada masa Nabi Musa itu ada seorang yang kaya raya, namanya Qorun. Sampai-sampai secara khusus, ya, dia dinasihati. Jadi kalau kita lihat di ayat yang ke-77-nya, ini enggak saya sebut ya. Ini surat Al-Qasas ayat yang ke-78. Ya. Di ayat yang ke-77-nya itu, orang ini dinasihati dengan nasihat tunggal hanya kepada dia saja. Yaitu wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minat dunya. Kita semua sudah hafal ayat itu, ya, wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin, gitu kan. Jadi kalau kita lihat ayat itu ayat yang khusus nasihat buat Qorun pada awalnya. Tapi kemudian karena ini ayat Al-Qur'an akan berlaku buat kita semuanya. Dan kalau kita lihat di ayat itu kan teori tentang keseimbangan di dalam Islam. Ya, wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minat dunya, kan gitu kan? Ini kan teori keseimbangan kan? Dan carilah olehmu apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu untuk kepentingan akhiratmu. Kenapa nih yang dinasihati Qorun ini, gitu kan?
Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan melupakan bagianmu dari dunia. Sekali lagi yang dinasihati oleh Qarun, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, memberikan harta yang melimpah seperti itu, ya kan? Yang kunci-kunci gudangnya itu nggak bisa diangkat satu orang, ya. Berarti kan berapa itu kuncinya? Dan itu berarti berapa gudangnya, kan kira-kira begitu kan? Ya, berapa kuncinya, berapa gudangnya. Tapi ketika dinasihati seperti itu, ini jawabannya gitu. Ya, qala innama utituhu ala ilmin indi. Ya. Jadi dia Qarun berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberi harta seperti ini itu semata-mata karena kecerdasanku di dalam mengelola bisnisku. Kira-kira begitulah. Ya, karena ilmu yang ada padaku. Ya, jadi betapa sombongnya dia sampai seperti itu. Dan Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan pada kesempatan ini, begitu terbersit di dalam diri seseorang sifat sombong, ya kan? Maka yang akan terjadi itu dua hal. Ya. Yang pertama-tama adalah menolak kebenaran, dan yang kedua adalah merendahkan orang lain. Jadi istilahnya ada efek spiritual, ada efek sosial. Orang itu melakukan kesombongan. Yang pertama menolak kebenaran. Kalau dia menolak kebenaran, berarti dia tidak mau melaksanakan ibadah-ibadah yang menunjukkan itu sebagai sebuah kebenaran, kan gitu kira-kira kan. Makanya ini barrier yang sangat berbahaya. Begitu muncul di dalam diri seseorang sifat sombong, maka sekali lagi nanti yang akan terkurangi atau bahkan tereliminasi dari kehidupannya adalah amal-amal kebaikannya. Kenapa? Dia menolak kebenaran. Ya, jadi efek spiritualnya menolak kebenaran, efek sosialnya merendahkan orang. Kan kita pernah mendengar hadis itu kan? Jadi ada sahabat yang Rasulullah bersabda gitu, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi ya mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga kalau orang di dalam hatinya itu ada sebiji sawi kecil kesombongan. Ada sahabat yang bertanya, Rasul, bagaimana dengan orang yang memakai baju baru, ya, gamis baru, sandal baru? Apakah itu dikatakan sombong? Ya, kata Rasulullah, ya, kemudian mengatakan itu, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Ya. Jadi sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Saya ulang sekali lagi Bapak sekalian, karena ini menurut saya penting buat kita ketahui semuanya, karena seringkali kesombongan itu muncul pada saat orang itu tidak merasa bahwa itu sombong. Ya, pada saat, dan kadang-kadang sombong itu tidak perlu terungkap dengan kata-kata, tidak perlu, tapi langsung muncul di dalam perasaannya, dan perasaan inilah yang berefek kepada pengurangan amal-amal solihnya. Ya, makanya di sini disebut dengan ghinan mutghiyah. Itu sebabnya ada seorang nabi yang saya juga sering menyampaikan inilah barangkali satu-satunya nabi gitu ya, yang mulai perocot lahir ke dunia ini sampai dia meninggal itu dalam kondisi tidak pernah mengalami kemiskinan gitu ya. Dalam kondisi kaya tuh. Ya, yaitu Nabi Sulaiman. Ya, lihat bagaimana kekayaan Nabi Sulaiman yang sangat-sangat luar biasa seperti itu, dan lihat pula bagaimana tawaduknya di depan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di depan manusia itu. Ya, kemudian di depan manusia. Gitu. Nah, maksud saya, kenapa ini sebagai penghalang orang beramal soleh? Yes. Karena begitu orang kaya dan dia melampaui batas, maka yang akan terjadi adalah kecongkakan, kesombongan, dan itu yang akan menghalangi dia berbuat kebaikan. Apakah berbuat kebaikan dalam konteks spiritual ataukah berbuat kebaikan dalam konteks sosial?
Ya, sosial. Tentu orang yang sombong, orang yang kaya dengan tipe ini nggak akan mau zakat. Ya, kalaupun untuk zakat sulitnya bukan main. Kalau perlu diakali dengan berbagai macam cara supaya dia tidak menunaikan zakat. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Karena kesombongannya itulah yang menjadikan dirinya nyeketemi harta yang dia punya jangan sampai nyiprat kepada orang. Itu ya. Jangan sampai nyiprat kepada orang lain. Nauzubillah wa sekalian. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari model kaya seperti ini. Ya, dan karena itulah akan bertarung saat itu antara kesombongannya dan ibadahnya. Apakah sombongnya ini yang nanti akan mengeliminir ibadahnya, atau kalau dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya itu yang akan meredam kesombongannya. Ya. Kenapa? Begitu orang sombong, ibadah pun riya gitu loh. Ya. Melaksanakan sholat pun riya. Kenapa? Karena pada dasarnya dia sudah tidak lagi merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala karena kekayaan yang dia miliki tersebut. Nah, Bapak sekalian, saya kira kita di 2 poin ini saja kita perlu melihat diri kita masing-masing. Oke, tentu mudah-mudahan tidak ada di dalam diri kita itu ya. Yang ketiga, sakit yang merusak. Ya, maradon mufsida. Orang itu ketika sakit Bapak sekalian, ya, itu yang rusak banyak. Fisiknya rusak, jiwanya rusak, cara berpikirnya rusak. Itu orang sakit. Ya. Dan itu sebabnya kenapa kita disyariatkan untuk menyenguk orang sakit. Di samping itu penting bagi kita sebagai sebuah ibadah sosial, itu pentingnya bagi yang sakit supaya kerusakan-kerusakan seperti yang dia alami itu sedikit bisa terantisipasi. Ya, sedikit bisa terantisipasi. Oleh karena itu harus ada hiburan yang baik yang karenanya kemudian orang ini tetap konsen di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan mendowngrade amal solehnya karena sakitnya itu. Karena secara kuantitas Bapak Ibu sekalian, orang sakit itu pasti akan menurunkan jumlah ibadahnya atau akan menurunkan kesempurnaan ibadahnya. Sing mestine salat mek ngadeg kudu mek lungguh. Mengapa? Sakit. Ya kan? Bahkan tidak hanya sekedar pakai duduk, kadang-kadang sambil berbaring dan begitu seterusnya. Dan perlu kita ingat bahwa sakit ini adalah salah satu pintu masuk kematian. Salah satu. Karena ada kematian itu yang orang itu tidak perlu sakit. Ya kan? Tapi Bapak sekalian, pintu kematian yang bernama sakit ini, ya, itu juga bagian ujian dari Allah Subhanahu wa taala karena saat itu dia mengalami berbagai macam kerusakan tadi itu. Fisiknya rusak, jiwanya rusak, struktur berpikirnya juga rusak. Dan kerusakan ketiganya itu akan menyebabkan dia sulit untuk bisa beramal soleh dengan banyak. Nah, makanya di sini ya Rasulullah SAW ya waktu ada seorang sahabiat namanya Ummul Ala, ini sakit gitu ya. Rasulullah menghibur gitu. Absyiri ya Ummul Ala gitu ya. Bergembiralah wahai Ummul Ala, fa inna maradul muslimi yudhibullahu bihi khatayahu kama tudhibun naru ya khabatsaz zahabi wal fiddah. Sesungguhnya sakitnya seorang muslim itu dijadikan oleh Allah untuk menghilangkan kesalahannya sebagaimana api menghilangkan karat emas dan perak. Kenapa Ibu sekalian? Karena akan banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan orang sakit kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesalahan paling berat yang jangan sampai itu terjadi adalah putus asa karena sakitnya. Putus asa karena sakitnya. Kita pernah mendengarkan ada seorang yang ikut berperang bersama Rasulullah SAW, dia terluka, ya kan? Karena dia terluka, kemudian dia meninggal. Sahabat mengatakan, wah ini syahid ini, masuk surga ini. Begitu Rasulullah SAW datang ke situ,
beliau mengatakan huwa finnar. Dia di neraka. Kaget semua sahabat itu. Ternyata yang terjadi adalah ketika terluka itu lukanya sangat dalam dan sangat menyakitkan gitu. Sehingga dia tidak kuat dengan lukanya itu, akhirnya dia membunuh dirinya. Berarti dia mati karena bunuh diri. Dan mati bunuh diri itu sekalian, itu mati tercela. Dia tidak kuat menanggung sakitnya itu, akhirnya dia menusukkan tombaknya ke badannya dan kemudian dia meninggal. Lihat bagaimana sakit itu bisa menjadikan orang yang sebetulnya ya memang itu sudah takdir Allah SWT semuanya gitu ya. Dia bisa menikmati singgasana surga karena mati syahid, tapi dia masuk neraka gitu. Karena dia tidak kuat dengan rasa sakitnya dan akhirnya dia membunuh dirinya. Saya ingin bertanya pada kita semuanya, dan mari kita jawab sendiri-sendiri. Kira-kira saat kita sakit itu, amal soleh kita masih standar atau tidak? Menurut saya, wallahualam bishawab ya, karena saya juga mengalami sakit, pasti akan menurun. Dan itulah sebabnya jangan sampai sakit itu menjadikan barrier bagi kita untuk berbuat yang tidak baik, sampai-sampai Rasulullah SAW harus menghibur dengan cara seperti ini. Dan memang seperti itu. Dan bahkan ya di antara doa kepada orang sakit adalah la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak apa-apa, mudah-mudahan sakitnya ini bisa mensucikan dirinya dari berbagai macam dosa. Itu kan sebetulnya satu obat psikologis bagi yang sakit, agar jangan sampai dia melakukan, agar jangan sampai dia sakit itu kemudian menjadikan tindakan-tindakan yang kadang-kadang melebihi sakitnya itu sendiri. Orang sakit itu kan sudah sakit, ya. Jangan sampai sakitnya yang secara fisik itu diperparah dengan ungkapan-ungkapan dia yang akhirnya kondisi agamanya juga ikut sakit. Orang putus asa itu kan kondisi agamanya sakit. Orang mengeluh yang berlebihan sampai menyalahkan takdir, itu kan kondisi agamanya sakit. Gitu. Nah, makanya sekalian, segeralah beramal soleh sebelum yang ini datang. Kira-kira seperti itu gitu. Ya, sebelum yang ini datang. Nah, makanya kalau kita lihat di dalam hadis sekalian, di antara doa yang banyak diajarkan Rasulullah SAW kepada kita, itu adalah doa menjenguk orang sakit. Ya kan? Itu kan banyak itu doa yang diajarkan tuh. Termasuk ruqyah syar'iyah juga gitu kan. Dan seterusnya. Agar apa? Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin kita semuanya akan mengatakan supaya Allah memberikan kesembuhan kepadanya. Yes, oke, iya itu. Tapi menurut saya lebih jauh dari itu. Ya, jangan sampai jadi dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada orang sakit itu, ya, supaya jangan sampai orang ini semakin terdowngrade keimanannya karena sakitnya itu. Begitu orang ini menurun imannya, pasti yang akan menurun berikutnya adalah amal ibadahnya. Ya, adalah amal ibadahnya itu. Ya, sekalian kan. Ya, naudzubillah, tsumma naudzubillah, jangan sampai terjadi di kita itu. Saya sih selalu berpikir, saya bilang pada keluarga saya, seandainya nanti Allah mencabut nyawa saya, itu sudah nggak perlu sakit, kira-kira seperti itu. Karena saya pernah menunggui orang sakit, itu sampai keluar kata-kata begini, seluwe apik mati ya Kufi, timbangane lorong ini gitu. Itu bisa terjadi pada siapa saja. Itu bisa terjadi pada siapa saja. Padahal ketika ungkapan itu dikatakan, berarti orang ini tidak terima dengan takdir Allah. Sadok mati ya aku timbangane lorong ini gitu. Berat. Ya. Berat gitu. Itu sekalian. Makanya maradun mufsida, sakit yang merusak itu, ya, ini akan menjadi penghalang orang itu beramal soleh. Karena amal soleh itu kalau kita lihat bukan
sekedar atau bukan hanya amalan-amalan dalam bentuk gerakan-gerakan, menunaikan zakat, mengerjakan sholat, umroh, haji, bukan. Berprasangka yang baik kepada Allah itu juga amal soleh. Husnudzon kepada Allah itu amal soleh. Dan ujian terbesar menurut saya bagi orang sakit itu adalah husnudzonnya kepada Allah. Karena kalau sampai ungkapan itu keluar, naudzubillah, ya aku aduk mati ae timbangane lorong ini iki, berarti orang itu suudzon kepada Allah. Tidak gampang memang. Ya. Jadi, ini ujiannya orang sakit itu di situ. Husnudzonnya kepada Allah ini diuji. Apakah tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah suudzon? Aku berobat yang mono yamini, bla 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 dan seterusnya, ya kan? Kan kadang-kadang ketika pikiran sedang kalut kan keluar kata-kata itu gitu. Ya, keluar kata-kata itu gitu. Naudzubillah. Ya, tentu mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah tidak seperti itu, karena ini makanya disebut dengan maradhon mufsidah. Jadi sudah rusak secara fisik, jiwa juga ikut rusak, spiritual juga ikut rusak ketika dia sedang sakit. Gitu ya. Ketika dia sedang sakit. Makanya sekalian, menurut saya kok belum ada ya contoh orang sakit yang sesabar Nabi Ayub. Dan barangkali kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kisah tentang Nabi Ayub itu didominasi oleh kisah tentang bagaimana dia menghadapi sakitnya. Bukan kisah tentang bagaimana dia berdakwah kepada kaumnya, kan? Sedikit sekali kisah itu, kan? Jadi di dalam Al-Quran itu kisah yang mendominasi tentang Nabi Ayub, ya, itu adalah kisah tentang sakitnya. Bagaimana dia menghadapi sakitnya. Apakah waktu itu keluarganya tidak merasa jengah dengan sama gitu. Istrinya sampai mengatakan, "Mas, ya ini gampangnya saja ya. Nanti kita bisa cek di dalam hadis tuh. Sama ini kelak Nabi, Mas. Berdoa nangone Allah lah pasti dikabulkan, Nabi." Ya. Tapi apa kata dia itu? Beliau itu sakitnya selama 7 tahun. Jadi mulai umur 6 tahun, 60 tahun dia itu sakit sampai umur 67 tahun. Dia katakan kepada istrinya, "Dek, 60 tahun itu saya sehat walafiat. Ini baru 7 tahun sakit. Masa malu saya kalau berdoa kepada Allah SWT itu. Karena masih banyak kesehatan yang diberikan kepada saya daripada sakit." Makanya kita lihat di dalam Al-Quran, tidak ada doanya Nabi Ayub minta kesembuhan. Dia cuma lapor. Wa ayyuba idnada rabbahu anni masaniyadzurru wa anta arhamur rahimi. Ya. Dan Ayub ketika beliau melapor kepada Tuhannya, anni masaniyadzurru, ya Allah, aku sedang sakit. Itu aja kan. Wa anta arhamur rahimin, sementara engkau adalah zat yang maha memberi rahmat. Enggak minta kesembuhan itu. Apakah doa minta kesembuhan itu tidak boleh? Boleh diajarkan oleh Nabi. Tapi Nabi Ayub ingin memberitahu kita tentang persoalan mendasar dalam kehidupan manusia itu. Apa itu? Biasanya orang itu ditimpa satu kesulitan, ya kan? Itu dia akan melupakan sekian banyak kemudahan yang telah dia dapatkan. Itu masalahnya. Ya. Begitu orang ditimpa satu kesulitan, ya, itu seringkali orang ini melupakan sekian banyak kemudahan yang sebelumnya telah diberikan oleh Allah kepadanya. Ya. Makanya saya pernah menjelaskan di dalam kajian Ahad pagi itu ya. Ya, Rasulullah SAW itu mengajarkan satu sikap, yang sikap ini tidak gampang. Apa itu?
bersyukur atas musibah. Kan bersyukur itu kan atas apa? Nikmat kan? Tapi ternyata bersyukur atas musibah. Makanya dalam hadis Aisyah itu Rasulullah bersabda itu, ya, ketika Rasulullah itu mengalami apa yang beliau sukai, beliau bersyukur dengan mengatakan, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah berbagai macam amal soleh. Tapi ketika beliau ditimpa sesuatu yang tidak beliau sukai, ya artinya ditimpa musibah atau ditimpa sesuatu yang tidak mengenakkan, beliau tetap bersyukur dengan mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Itu kan, segala puji bagi Allah atas segala situasi yang saya alami. Jadi segala puji bagi Allah atas segala situasi yang saya alami, ala kulli hal. Kenapa Bapak sekalian? Saya kira ini mungkin sudah derajat tertinggi gitu ya. Jadi bagaimana orang itu bersyukur atas musibah sehingga dia menganggap musibah itu nikmat. Bisa musibah itu kita anggap nikmat, tergantung kita memang. Nikmat, kapan nikmat? Musibah itu nikmat. Oh, itu nikmat dari Allah supaya kita ingat kepadanya. Supaya kita memperbanyak zikrullah. Supaya kita memperbanyak ibadah. Supaya kita dekat kepadanya. Inilah cara Allah supaya kita dekat kepadanya. Allah memberikan sakit kepada kita, kan kira-kira seperti itu gitu. Meskipun ini kan tidak gampang, ya, meskipun ini kan tidak gampang, apalagi naudzubillah min dzalik, betapa banyak orang-orang itu yang sengaja menjadikan sakitnya itu penghalang di dalam menunaikan kebaikan. Yang mestinya dengan sakit seperti itu dia masih bisa melakukan amal soleh, tapi dia sudah berargumentasi kepada orang, saya sakit, karena itu saya tidak bisa melakukan ini, ya kan? Saya tidak bisa melakukan ini. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, ada rukun Islam itu yang meskipun orang itu sakit, dia tetap harus melakukannya ketika syaratnya sudah terpenuhi. Apa? Zakat. Jadi ketika orang itu sudah sampai nisab hartanya, maka dia tidak boleh ya menunda mengeluarkan zakat meskipun dia dalam kondisi sakit. Ya. Nah kan sampai seperti itu. Karena urusan zakat itu bukan urusan sakit dan sehat. Tapi urusan apakah harta itu sudah sampai 1 tahun dan apakah harta itu sudah sampai nisab. Ya. Yang ketiga. Yang keempat, ini kayaknya sebagian enggak tahu kalau kita hitung ini yang usianya 50 tahun ke atas lebih banyak mana dengan yang 50 tahun ke bawah itu ya. Haraman mufnida, masa tua yang menghabiskan. Menghabiskan di sini maksudnya menghabiskan unsur-unsur kekuatan yang menjadikan orang itu bisa beribadah dengan banyak. Ya. Jadi apa unsur-unsur kekuatan dalam diri seseorang itu? Semangat. Ya. Apa unsur-unsur kekuatan dalam diri seseorang itu? Kekuatan fisik. Ya. Apa unsur-unsur kekuatan yang ada di dalam diri orang itu? Berpikir cerdas. Nah ini semuanya Bu sekalian, ketika orang itu tua, itu akan mengalami penurunan secara signifikan itu. Akan mengalami penurunan secara signifikan. Fisiknya akan menurun. Semangatnya juga akan menurun. Bahkan ketika tiba-tiba semangatnya itu naik, akhirnya terdapat kondisi-kondisi yang menjadikan semangatnya terus turun. Jadi misalnya ada seorang tua gitu ya, tiba-tiba dia kebagian orasi, pidato gitu kan, semangat, batuknya kambuh, kan? Otomatis langsung menurun itu semuanya. Nah kalau kemudian sampai menurun seperti ini, maka yang muncul adalah kelemahan-kelemahan, dan Allah SWT mengingatkan itu. Waman nu'ammirhu nunakkisuhu fil khalqi afala yaqilun. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia ke proses awal penciptaannya. Maksudnya dari kuat menuju lemah. Itu. Kalau bayi, Bapak sekalian, kalau balita, lemahnya itu menuju kuat gitu. Ya kan? Kalau orang tua, lemahnya itu menuju mati. Kan itu masalahnya gitu.
Ya kayak kita inilah kan. Kelemahan kita ini apa? Itu sinyal kematian. Tapi kalau lemahnya bayi, itu sinyal kekuatan. Ya, karena itulah tahapan yang harus dia lalui menuju kuat, yaitu lemah dulu. Makanya tidak ada satupun manusia yang lahir langsung bisa jalan. Nggak ada kan? Ya, nggak ada. Itu sebagai satu bukti Bapak sekalian bahwa ayat Allah Subhanahu wa taala ini benar. Cuma yang membedakan itu adalah status kelemahannya itu. Ya, kalau bayi lemahnya itu adalah tahapan menuju kekuatannya. Kalau lemahnya orang tua itu adalah tahapan menuju kematiannya. Ya kita inilah. Makanya Allah berfirman, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun." Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia ke proses awal penciptaannya, dari kuat menuju lemah. Ya. Dan lemahnya orang tua, Bapak sekalian, itu juga kadang-kadang memiliki sifat sebagaimana lemahnya bayi. Apa lemahnya balita gitu. Cerewet. Ya kan? Makanya kalau cerewetnya balita itu lucu. Kalau cerewetnya orang tua itu nggak lucu. Gitu kan? Apalagi naudzubillah min dzalik kalau sampai ardalil umur. Umur yang jelek. Maksudnya tua yang kemudian menyebabkan dia mengalami penyakit yang bernama kepikunan. Makanya kita disuruh Rasulullah SAW berdoa kepada Allah untuk berlindung kepada Allah dari sifat ardalil umur. Wis mangan cari turung mangan, gitu kan? Ya. Dan kadang-kadang itu kemudian dirangkai dengan kata-kata yang menyakitkan, yang meladeni gitu. Ya makanya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di usia senja kita ini nggak merepotkan anak-anak kita itu. Ya kan? Kan itu repot anak kita jadinya kalau begitu kan. La yumma ilu wis tak keimangan cari turung mangan. Dan itu kemudian disampaikan kepada yang lain. Anak aku ilu jam sakmin aku turun tiga imangan misalnya gitu kan. Malu kan sebagai anak kira-kira kalau digitukan kan. Kok koyok-koyok gak tiga imangan. Ya. Itu sekalian. Makanya di sini waman nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Dan kalau sampai masa tua ini kemudian menghabiskan semua kekuatan yang kita miliki, lagi-lagi amal-amal soleh kita itu tidak akan kita lakukan itu. Ya tidak akan kita lakukan. Sampai umpama orang tua ini tidak sakit secara signifikan, itu dia tidak bisa sempurna di dalam ibadahnya. Ya. Jadi saya itu pernah ngimami sholat di sebuah masjid gitu ya. Di masjid. Itu di bagian perempuan itu satu baris tuh duduk di kursi semua sholatnya itu. Ya, duduk di kursi semua sholatnya. Coba ibu sekalian, apakah sah? Sah, enggak, bukan sah. Sah. Tapi kan Bapak Ibu sekalian, perlahan-lahan itulah nanti naudzubillah mudah-mudahan tidak ya. Perlahan-lahan itulah nanti yang akan mengurangi efektif dan akan mengurangi efisiensi dan efektivitas ibadahnya. Ya kan? Ya ini saya juga tidak tahu persis ya, wallahu alam, ini perasaan saya saja mungkin ya. Terus terang saja ketika kita sujud dengan dahi kita itu nempel di tempat sujud, itu kan berbeda dengan sujud yang cuma begini ya. Berbeda kan? Berbeda. Bagaimanapun juga sholat sambil berdiri, ruku, sujud sempurna, itu secara pengaruh itu kan berbeda dengan sholat yang tidak sempurna. Cuma kan persoalannya orang itu tetap harus melaksanakan sholat dalam kondisi apapun. Ya kan? Dalam kondisi apapun. Di dalam kaitannya dengan fisiknya itu. Maka sampai kalau nggak bisa berdiri sambil duduk. Kalau nggak bisa sambil duduk sambil berbaring. Kalau nggak bisa sambil berbaring sambil isyarat mata dan seterusnya.
Tapi Bapak sekalian, kondisi seperti itu nanti perlahan-lahan kalau orangnya tidak sabar, ya kan, maka akan muncul keinginan-keinginan untuk meninggalkan sholat. Itu ya, sampai harus diingatkan gitu kan, sudah sholat atau belum? Ya, itu haraman mufnidah itu. Yang kelima, mautan mujhizah itu. Kematian yang menyudahi semua aktivitas itu. Intinya ini barrier yang sudah akan menghilangkan semua. Ya, maksudnya kalau kefakiran tadi mungkin orang masih bisa bertobat itu ya. Kaya juga orang masih bisa bertobat itu. Masa tua masih bisa diingatkan. Sakit juga kemungkinan dia akan sembuh gitu ya. Tapi kalau ini sudah selesai semuanya itu. Ya. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari seorang sahabat yang bernama Barra bin Azib, qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazatin fajalasa ala syafiril qabr fabaka hatta ballat tharad. Dari Barra bin Azib ya, seorang sahabat, dia berkata, kami bersama Rasulullah SAW dalam satu jenazah. Lalu beliau duduk di tepi kubur. Kemudian beliau menangis sehingga tanah itu menjadi basah oleh air mata beliau yang mulia itu. Lalu beliau bersabda, wahai saudara-saudaraku itu, ya ikhwani limithli hadza fa'iddu gitu. Ya. Untuk yang seperti ini maka persiapkanlah itu. Itu beliau sampaikan sambil menangis. Dan Bapak sekalian, ya, perasaan yang terhubung antara ucapan, pikiran, dan hati saat mengingat mati itu tidak gampang. Kalau kita ditanya apakah kita nanti pasti mati, kita akan jawab kita pasti mati. Tapi pernahkah kemudian kita bertanya pada diri kita, apakah perasaan kita ini terhubung dengan kematian itu? Apakah hati kita terhubung dengan kematian itu? Apakah pikiran kita terhubung dengan kematian itu? Yang karenanya kita bersikap bijak terhadap kematian dan bisa mempersiapkan kematian itu dengan sebaik-baiknya. Pelajaran yang bernama kematian itu kan hari-hari kita dapatkan. Tiba-tiba kita mendapatkan WA. Bahkan saya itu punya WA yang isinya itu orang-orang tua. Yang banyak di situ tuh innalillahi wa inna ilaihi rajiun beritanya. Telah wafat ini, alamatnya ini, umur sekian. Bahkan kadang-kadang dalam sehari itu bisa 2 kali. Ya. Atau mungkin ada sekarang ini ada apa ya? Penyintas gitu ya, komunitas maksudnya. Komunitas orang yang terkena penyakit autoimun gitu ya, membuat grup gitu ya, saling berbagi. Komunitas orang yang terkena penyakit kanker membuat dan seterusnya. Itu kan kadang-kadang hari-hari kan banyak itu yang dia dengar gitu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia saudara kita ini karena ini dan seterusnya itu. Kenapa Bapak sekalian? Ini mautan mujhizah. Kematian inilah yang akan mengakhiri semua aktivitas kita. Dan kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi ketika kematian itu tiba. Ya. Yang keenam, Dajjal. Ini sudah faktor eksternal ini ya. Ya, faktor eksternal. Mungkin suatu ketika kita mungkin saya nggak tahu ya, apakah sudah ada ustadz yang menjelaskan tentang masalah Dajjal ini tuh. Intinya Dajjal ini ada 2 tuh. Dajjal dalam karakter dan Dajjal memang dalam bentuk orang yang nanti suatu ketika akan datang gitu. Ya, suatu ketika akan datang. Nah, Dajjal yang karakter ini sekalian, karakter Dajjal itu dusta. Di mana kedustaannya itu sekalian dibungkus dengan berbagai macam kosakata yang begitu sangat indah sehingga orang itu terpukau dan kemudian orang itu tidak mengatakan itu dusta. Dan itulah bahayanya. Kenapa? Karena semua unsur kejahatan sekalian itu kuncinya itu di kedustaan. Orang selingkuh itu pasti dusta, ada dustanya gitu kan. Orang mencuri itu ada dustanya, orang berzina itu ada dustanya, dan begitu seterusnya.
Jadi kira-kira naudzubillahi min dzalik gitu ya. Sebelum nanti Dajjal yang benar-benar berbentuk orang itu datang, kita harus berlindung kepada Allah dari sifat Dajjal itu. Dan itu sebabnya Rasulullah SAW itu selalu berdoa seperti ini, dan bahkan memerintahkan kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 ini. Dan salah satunya adalah berlindung dari kejelekan Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid Dajjal. Kan ini yang kita baca kan sehari-hari kan. Jangan lupa kita membaca ini. Ya, setelah setelah tasyahud gitu ya. Setelah innaka hamidum majid atau setelah fil alamina innaka hamidum majid, bacalah ini. Ya, mari kita membaca ini. Yang ketujuh, kiamat. Ya. Jadi kiamat ini adalah puncak dari peristiwa yang akan menghentikan seluruh amal perbuatan manusia, karena kiamat ini sudah merupakan tanda orang itu pindah alam dari alam perbuatan kepada alam balasan. Gitu aja. Ya. Jadi dari alam amal kepada alam balasan. Ya. Jadi dari alamul a'mal kepada alamul jaza. Ya, dari alam dunia di tempat di situ kita beramal kepada alam akhirat di tempat yang di situ kita mendapatkan balasan dari amal kita. Nah, sekalian, ini ada yang menarik saya kira. Ya, cara efektif, salah satunya cara efektif agar orang itu menjaga amalnya itu adalah mengingat tentang hari kiamat itu. Karena begitu dia ingat hari kiamat, berarti dia ingat bahwa nanti semua amalnya itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala setelah itu. Makanya Rasulullah bersabda, "Man sarrahu an yandura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'yu ainin falyaqra." Barang siapa yang ingin melihat hari kiamat itu seolah-olah berada di pelupuk matanya gitu ya gambarannya, tapi di sini digambarkan dengan ka'annahu ra'yu ainin. Ya, seakan-akan melihat dengan mata telanjang, falyaqra. Maka katakanlah, ya, maka hendaklah dia membaca surat At-Takwir, idzas syamsu kuwirat. Hendaklah dia membaca surat Al-Infitor, idzas samaun fatarat. Ya, wa idzas samaun syaqqat, dan membaca surat Al-Insyiqaq, yaitu idzas samaun syaqqat. Coba baca, atau mari kita baca ketiga surat ini, ya, mungkin secara periodik itu. Di situ kata Rasulullah, barang siapa yang ingin melihat kiamat itu berada di pelupuk matanya seolah-olah dia melihatnya dengan mata telanjang, maka bacalah surat At-Takwir, idzas syamsu kuwirat, bacalah surat Al-Infitor, idzas samaun fatarat, dan bacalah surat Al-Insyiqaq, yaitu idzas samaun syaqqat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.